Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk latihan soal. Asumsi saya teman-teman sudah lihat semua videonya, dan ini lebih gampang ya untuk yang mixed integer programming. Oke, saya tulis di sini ya. Maksimumkan Z 3x1 tambah x2 dengan kendala atau subject to 5x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 10 ya, dan 4x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 7 ya, sama dengan 7. Nah, di sini x1 x2-nya non negatif. Hanya saja yang syaratnya itu integer itu hanya x2, teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengerjakan ini? Nah, baik. Jadi langkah pertama sama ya. Jadi kita tentukan dulu LP relaxation-nya ya. Kita buat subproblem 1. Oke. Jadi subproblem 1 ya. Kita lihat ini perpotongan dengan x1 dan x2-nya. X1-nya 0, x2-nya 5, x2-nya 0, x1-nya 2. Ya, berarti dia melalui 0,5 dan 2,0. 0,5 dan 2,0. Oke, 0,5 ya enggak, dan 2,0 di sini. Nah, kemudian kita hubungkan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, x1 x2-nya, x1-nya 0, x2-nya 7, x2-nya 0, x1-nya 7/4. Ya, berarti dia melalui 0,7 di sini dan 7/4 ya. 1 3/4. Kira-kira di sini. Oke, kita hubungkan ya. Oke. Baik. Nah, sama-sama di bawah ya yang diarsir ya, sehingga inilah dia daerah visible-nya. Ya. Nah, kemudian kalau mau kita lihat slope dari garis isoprofit ya, kita lihat di sini ini kan 3 ya, dan 1 ya. Nah, berarti garis isoprofitnya itu slope-nya seperti ini, teman-teman. 3 satuan ke atas, 1 satuan ke samping. Nah, seperti itu dia ya. Nah, jadi boleh ya kita lihat ini dia garis isoprofitnya. Mana yang maksimal, yaitu pada saat dia digeser ke kanan ya. Nah, berarti kita punya titik optimalnya yang ini. Perpotongan antara keduanya ya. Tentunya kita substitusi, eliminasi ya. Oke, yang atas tetap, yang bawah kita kalikan 2 ya. Nah, kita kalikan 2, taruh di atas saja ya, biar enak, maksudnya biar yang atas ini 8 dikurang 5 jadi 3 gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih, taruh di bawah juga nggak apa-apa. Oke, berarti kita punya 3x1 sama dengan 4 ya, berarti x1 nya adalah 4/3. Nah, untuk mencari x2-nya boleh kita substitusi ke sini. Berarti kita punya 7 ya. X2-nya adalah 7 dikurang 4 kali x1. Seperti itu ya. Atau kita punya 21/3 ya, samakan penyebut, dikurang 16/3 ya, yaitu 5/3. Langsung saja menghitung nilai Z ya. Kita punya 3 kalikan X1 ya, ditambah X2-nya ya, 5/3. Ya, berarti kita punya 12/3 ditambah 5/3 ya, yaitu 17/3. Atau boleh 2/3. Oke. Nah, udah, kita tulis saja nilai Z-nya
berapa tadi? 5 2/3 dengan nilai X1 4/3, X2 sama dengan 5/3. T sama dengan 1 ya di sini. Nah, sekarang teman-teman di sini X1 dan X2 itu sama-sama pecahan ya. Akan tetapi mana yang dicabangkan? Siapa yang tahu? Yang X2. Iya betul, yang hanya X2-nya saja ya. Kenapa? Karena yang disyaratkan integer itu hanya X2. Jadi salah pada saat ujian teman-teman mencabangkan X1, itu langsung salah ya. Jadi hati-hati ya untuk mix integer programming ini ya. Jadi yang kita cabangkan tentunya yang disyaratkan integer ya, dalam hal ini adalah yang X2. Oke. Baik, jadi kita punya ini subproblem 2 dan subproblem 3. Oke. Baik, kita tulis di sini SP2 dan SP3. Sekarang yang kita cabangkan harus X2-nya. Nah, sekarang X2 itu kan 5/3. Itu berarti 1 2/3 ya. Berarti dia di antara 1 dan 2 ya. Berarti kita cabangkan seperti ini ya. Jadi X2 kurang dari atau sama dengan 1, X2 besar dari atau sama dengan 2, seperti itu. Oke. Nah, boleh terserah teman-teman mau yang mana dulu, boleh. Subproblem 2 dulu juga boleh ya. Jadi subproblem 2 itu nggak lain adalah subproblem 1 ditambah dengan constraint X2 kurang dari sama dengan 1. Sementara itu subproblem 3 itu adalah subproblem 1 ditambah constraint X2 besar dari atau sama dengan 2. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk mencari daerah visible subproblem 2 dan 3, boleh langsung kita manfaatkan apa yang sudah kita dapatkan di subproblem 1 ya. Jadi kita punya, ingat ya bahwa ini kan sumbu X1 itu nggak lain adalah garis X2 sama dengan 0 ya. Ini sumbu X2. Oke, berarti X2 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2 itu dia garisnya mendatar teman-teman ya. Berarti kita punya untuk subproblem 2 itu adalah ini ke bawah. Ini dia subproblem 2. Kemudian subproblem 3 yang ini ke atas. Seperti itu ya. Ini subproblem 3. Oke, ini garis X2 sama dengan 2, ini garis X2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita fokus ke subproblem 2 ini ya. Nah, kita tahu bahwa inilah dia. Ini dia adalah daerah visible-nya kan ini, akan tetapi titik optimalnya adalah yang ini. Kenapa? Karena kan kita punya seperti ini, kemudian kita geserkan ke kanan, maka ini yang paling kanan disentuh ya. Berarti berapakah koordinat titik ini? Ya, sebut saja ini koordinat titik A. Ya, titik A itu adalah perpotongan garis X2 sama dengan 1 dan garis yang hijau. Garis yang hijau itu kepunyaan constraint 2 ini. Ya, jadi dengan mudah ya, pada saat X2 sama dengan 1 ya, maka X1-nya adalah 3/2 ya. Oke, saya tulis aja di sini. Jadi titik ini adalah perpotongan antara garis X2 sama dengan 1 dan garis ini. Ya, berarti 4X1 ya ditambah X2-nya yaitu 1 ya. Berarti ini kalau ini 1 gitu ya. Kalau ini 1 berarti kan 4X1 sama dengan 6 ya. Betul bahwa X1-nya adalah 6/4 atau boleh 3/2. Nah, udah ya, kita tulis di sini X1 sama dengan 3/2, X2 sama dengan 1. Ya, berapakah nilai Z? Substitusikan saja ke fungsi tujuan. Berarti kita punya 3 dikalikan
3/2 yaitu 9/2 ya, ditambah 2/2 yaitu 11/2 atau 5,5. Nah, sekarang apakah ini solusi kandidat, teman-teman? Ada yang tahu? Apakah ini solusi kandidat? Iya, betul. Solusi kandidat karena X2-nya integer. Iya, betul. Ya, jadi ini solusi kandidat. Oke, jadi kita sudah memiliki lower bound-nya yaitu 5,5. Nah, sekarang kita akan mencari yang lebih bagus dari 5,5. Oke. Nah, sekarang kita ke subproblem 3 ya. Subproblem 3 itu adalah subproblem 1 ditambah constraint X2 besar dari sama dengan 2. Ya, berarti ini dia ya daerah visible-nya ya. Nah, kita lihat titik optimalnya ada di sini. Nah, ini adalah perpotongan antara garis X2 sama dengan 2 dengan garis yang biru ya. Makanya pada saat ujian tolong pakai kertas kotak-kotak ya biar kelihatan ya mana yang berpotongan dengan mana gitu ya. Oke, nah berarti garis yang biru itu nggak lain adalah kepunyaan constraint yang pertama ini ya. Berarti kita punya X2 nya kita substitusikan 2 ya. Oke, saya tulis di sini. Berarti X2 nya itu 2 ya. Dan berarti berapa X1 nya? Siapa yang bisa? Iya, betul, 6/5. Ya, dapat dari mana? Dari substitusi saja ke sini. Ya, berarti kan kita punya 5X1 ditambah 4 sama dengan 10. Atau 5X1 sama dengan 6. X1 sama dengan 6/5 ya. Oke, berarti kita sudah bisa menghitung Z-nya juga ya di sini. Berarti kita punya 3 kali X1 yaitu 3 kali 6/5 yaitu 18/5 ditambah 2 ya atau 10/5 ya atau 28/5 ya, 28/5 atau 5/3/5 ya. Nah, baik, ini juga solusi kandidat. Nah, sekarang ya kita punya lower bound-nya itu 5,5. Kemudian kita mendapatkan 5/3/5. Mana yang lebih besar? Tentunya yang 5/3/5 ya. Atau nih 5,6 ya. Ini 5,6, kalau ini 5,5 ya. Udah, sehingga inilah dia solusi optimal ya. Ya, jadi solusi optimal dicapai pada saat X1 sama dengan 1,2 atau 6/5 dan X2 nya sama dengan 2 ya, dengan nilai Z 5,6. Oke, itu dia solusi optimalnya. Dan kita lihat ya di sini X2 nya yang sama dengan 2, X1 nya dia dalam bentuk pecahan ya, bukan integer. Tidak mengapa ya, karena yang diminta integer itu hanya X2. Oke, bisa dipahami itu? Bisa, Bu. Bisa ya, kalau dapat soal kayak gini pada saat ujian bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, siap. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan